Hai, selamat datang di YouTube channel Jelajah Matematika. Yuk kita bahas materi di buku matematikamu. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan 1.2 pada halaman 20. Nomor 1, tuliskan hasil dari operasi hitung bilangan berikut ini. A. 2 tambah dalam kurung negatif 6 kurang 7 sama dengan titik-titik. Pada nomor 1A ini, kita menggunakan sifat asosiatif teman-teman. Yang mana rumus asosiatif yaitu A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Jadi, di sini ada dua cara, bisa kita pakai yang sebelah kiri, bisa pakai yang sebelah kanan, dan hasilnya akan sama. Teman-teman, kita coba keduanya ya. Yang pertama, sebelah kiri, yaitu A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Jadi, di sini, sesuai dengan soal kita, buka kurung 2 ditambah dalam kurung negatif 6, tutup kurung kurang 7, sama dengan, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman. Jadi 2 tambah negatif 6 atau 2 dikurang 6 itu sama dengan negatif 4. Ya kan teman-teman? Negatif 4. Barulah negatif 4 ini kita kurangkan dengan 7. Jadinya negatif 4 dikurang 7. Negatif 4 dikurang 7 berapa teman-teman? Hasilnya adalah negatif 11. Baik, selanjutnya kita coba nih yang dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Kita coba yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita masukkan jadi 2 tambah buka kurung dalam kurung negatif 6 dikurang 7 tutup kurung. Sama dengan 2-nya di luar kan, jadi kita tuliskan saja 2, ditambah, kita jumlahkan yang di dalam kurung, teman-teman, negatif 6 dikurang 7, itu hasilnya negatif 13, tutup kurung. Jadi, 2 ditambah negatif 13, teman-teman. 2 ditambah negatif 13 ini sama dengan negatif 11. Jadi sama ya teman-teman, baik kita menggunakan sebelah kiri maupun sebelah kanan, hasilnya akan sama. Selanjutnya, nomor 1B. Di sini, soalnya dalam kurung negatif 4 dikali dalam kurung negatif 8 dibagi 2, sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita menggunakan sifat asosiatif juga, teman-teman. Jadi, kita kelompokkan dulu negatif 4 dengan negatif 8 ini. Kita beri dalam kurung negatif 4 dikali negatif 8. Barulah tutup kurung bagi 2. Jadi di sini kita jumlahkan ya, negatif 4 dikali negatif 8 dalam kurung itu negatif 4 dikali negatif 8, baru di luarnya dibagi dengan 2. Sama dengan negatif 4 dikali negatif 8 sama dengan 32. Dibagi 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Baik teman-teman, jadi jawaban yang B adalah 16. Lanjut ke 1C. 5 dikali 6 tambah dalam kurung negatif 3 dikali 9 sama dengan titik-titik. Di sini kita tidak menggunakan sifat asosiatif teman-teman, dikarenakan sifat asosiatif hanya berlaku untuk operasi yang memiliki dua operasi yang berbeda. Sementara di dalam kasus ini, kita hanya memiliki dua operasi perkalian, teman-teman. Dan perlu diingat bahwa setiap ada perkalian dan penjumlahan, ini kan ada perkalian dan penjumlahan ya, teman-teman. Maka perkalian kita dahulukan. Selanjutnya, maka di sini kita kelompokkan yang perkalian baru setelah itu kita jumlahkan, teman-teman. Jadi kita kelompokkan ya. Ini 5 dikali 6, kita masukkan ke dalam kurung. Dan negatif 3 dan negatif 3 dikali 9 juga kita masukkan ke dalam kurung. Tambahnya nanti terakhir. Baik, jadinya di sini 5 dikali 6 sama dengan 30 ditambah negatif 3 dikali 9 hasilnya negatif 27.
Jadi di sini sama dengan 30 dikurang 27 atau 30 tambah negatif 27. Hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi jawaban C ini adalah 3, teman-teman. Selanjutnya 1D. Negatif 10 dalam kurung negatif 10 ditambah dalam kurung negatif 4 tutup kurung dibagi 7 sama dengan titik-titik. Di sini juga tidak merupakan sifat asosiatif, teman-teman, dikarenakan sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Jadi, urutan operasi yang diberikan dalam soal ini yaitu dalam kurung negatif 10 tambah negatif 4 itu udah betul ya, teman-teman. Jadi, urutannya yang benar dan tidak memungkinkan memang kita menggunakan sifat asosiatif. Jadi, kita dahulukan dalam kurung yaitu dalam kurung negatif 10 tambah dalam kurung negatif 4, baru tutup kurung dibagi 7. Sama dengan, kita jumlahkan, ini negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 14. Baru kita bagikan 7. Negatif 14 dibagi 7 sama dengan negatif 2. Jadi, jawaban 1D sama dengan negatif 2. Baik, teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Ibu Ratih meminjam uang di koperasi desa sebesar 1 juta rupiah. Pada bulan berikutnya, ia hanya mampu mengembalikan sebesar 750.000 rupiah. Berapa sisa utang Ibu Ratih? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Di sini kita lihat bahwasannya Ibu Ratih meminjam uang atau menghutang ya, Ibu Ratih mengutang. Seperti yang pernah saya sebutkan waktu itu, bahwasanya kalau mengutang ini akan negatif ya, teman-teman. Jadi di sini itu negatif 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita ketahui bahwa ia mengembalikan sebesar 750.000 rupiah. Jadi di sini adalah positif ya, teman-teman, karena dia mengembalikan. Yang tadi menghutang negatif, kalau dia mengembalikan berarti positif. Jadi di sini negatif 1 juta rupiah ditambah 750.000 rupiah. Berarti kalau ditanya berapa sisa hutang Ibu Ratih, jawabannya adalah 250.000 rupiah. Di sini kan negatif 250.000. Tapi kita tahu bahwa ini tuh hutang ya, dia tuh negatif hutang berarti. Sisanya berarti 250.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada tes penerimaan siswa baru SMP Bakti Utama, calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Setiap jawaban benar mendapat poin 5. Jawaban salah bernilai negatif 1. Serta tidak menjawab mendapat poin 0. Jika Saka hanya menjawab 20 soal dengan benar, dari total 25 soal yang dikerjakannya, berapa total nilai yang diperoleh oleh Saka? Kita lihat di sini bahwa Saka menjawab 20 soal dengan benar dari 25 soal yang dikerjakannya. Dia berarti tidak mengerjakan 5 soal ya. Dia mengerjakan hanya 25. Pertama kita hitung dulu 20 soal benarnya itu. 20 soal benar berarti 20 dikali 5 karena poinnya 5 sama dengan 100. Selanjutnya kita hitung soal yang salah. Dari 25 soal, 20 benar berarti yang salah 5. 5 dikali negatif 1. Poinnya kan negatif 1. Berarti 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, ada lagi nih. Dia kan soalnya 30 soal. Dia menjawab 25 soal. Berarti ada 5 soal yang tidak dijawab oleh Saka. 5 soalnya ini poinnya 0. Karena di sini sudah disebutkan kalau tidak menjawab poinnya 0. Jadi kita kalikan juga. 5 dikali 0 sama dengan 0. Kalau ditanya total nilai, jadi total nilainya kita jumlahkan 100 ditambah negatif 5 ditambah 0 sama dengan 95. Jadi total nilai yang diperoleh oleh Saka adalah 95. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Raja seorang YouTuber terkenal, tapi karena sering membuat konten prank yang tidak bermanfaat, maka subscribernya turun secara drastis.
Dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan sebanyak 200 subscriber. Subscriber berkurang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Di sini kita lihat teman-teman bahwa Raja ini kehilangannya 200 subscriber. Kalau kehilangan berarti berkurang ya teman-teman. Awalnya yang lebih banyak dia kehilangan, jadi berkurang. Jadi kita tuliskan di sini ya teman-teman, negatif 200. Selanjutnya kita baca di soal ini bahwa dia itu kehilangannya dalam 4 bulan terakhir teman-teman. Jadi tinggal kita bagi aja, dibagi 4. Sama dengan negatif 200 dibagi 4 sama dengan negatif 50. Jadi setiap bulannya dia kehilangan 50 subscriber. Itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Pada saat melakukan praktikum di laboratorium, guru meminta siswa untuk memanaskan cairan beku yang bersuhu negatif 8 derajat Celcius untuk dipanaskan. Ketika proses pemanasan, setiap 3 menit, suhu naik sebesar 30 derajat Celcius. Jika cairan beku tersebut dipanaskan selama 15 menit, berapa suhu akhir yang dicapai? Jadi, teman-teman, kita tulis di sini bahwasanya suhu awalnya adalah negatif 8 derajat Celcius ya, teman-teman. Selanjutnya, kita lihat perubahan suhu. Kita tulis perubahan suhu sama dengan, di sini dia mau dipanaskan selama 15 menit. Sementara setiap 3 menit, suhunya naik 30 derajat. Jadi, kita buat di sini, dalam kurung 15 menit dibagi 3 menit ya, teman-teman. Tutup kurung, barulah kita kalikan dengan 30 derajat Celcius, teman-teman. Di sini cepet banget ya dia naiknya gitu 30 derajat. Atau jangan-jangan di sini 3 derajat ya, teman-teman. Kita anggap saja 30 derajat ya, teman-teman. Jadi di sini 5 sama dengan 15 menit dibagi 3 menit sama dengan 5 ya, teman-teman. 5 menit dikali 30 derajat Celcius sama dengan 150 derajat Celcius. Selanjutnya, karena di sini ditanya suhu akhir, maka suhu akhir itu kan kita jumlahkan ya teman-teman, suhu awal sama perubahan suhunya. Jadi kita buat di sini, suhu akhir sama dengan suhu awal tambah perubahan suhu, sama dengan negatif 8 derajat Celcius ditambah 150 derajat Celcius sama dengan 142 derajat Celcius, teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya.